podcast Maris, inspiratif dan juga komunikatif. Bersama saya Nurul Fatimah sebagai host dalam podcast kali ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya di era pandemi ini. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin untuk cuci tangan. Nah, buat teman-teman, sekarang hari ini kita kedatangan tamu spesial atau special guest. Nah, di sebelah saya sudah ada Kak Shirley. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo Nuril, alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Dan luar biasa tentunya ya bisa menghadiri acara podcast hari ini dengan Mbak Nuril. Nah, sekedar informasi ya teman-teman, Kak Shirley ini merupakan alumni SMA Nuris yang dulu terkenal dengan julukannya sang storyteller yang anggun dalam perawakannya, namun gagah dalam perannya. Bener gak Kak? Dia sudah banyak meraih piala sampai puluhan piala dalam ajang lomba storytelling tingkat provinsi, kabupaten sampai nasional. Tepuk tangan dulu nih untuk Kak Shirley. Terima kasih. Boleh nih ya kita cerita dikit-dikit ya? Boleh. Sebenarnya ada apa sih Kak di storytelling? Kenapa Kakak sampai betah banget sampai bisa meraih puluhan piala? Bener banget nih, saya itu betah banget di public speaking karena saya pribadi sih suka ya sama bahasa Inggris. Dan di dalam public speaking, organisasi public speaking di SMA Nuris itu saya mendapat banyak sekali pengalaman dan tentunya bisa mengenali teman yang juga memiliki skill di bahasa Inggris ya. Jadi saya bisa dengan teman saya bisa saling komunikasi dan increase skill saya di public speaking tentunya. Jadi menurut Kakak public speaking sendiri itu apa? Jadi public speaking itu bukan hanya ngomong di depan umum ya, bukan hanya kita perform apa yang bisa kita sampaikan kepada halayak umum, tapi kita juga harus bisa menguasai diri kita dan seberapa bisa kita mengatur kepribadian kita di dalam beberapa event ya tentunya. Karena pasti di setiap event dan di dalam berbagai event itu terdapat banyak sekali perbedaan dan kita harus bisa menempatkan diri kita dalam perbedaan tersebut. Storytelling sendiri itu apa sih Kak? Bisa tolong jelaskan kepada teman-teman? Storytelling Sendiri. Storytelling itu adalah bercerita suatu cerita, tentunya dongeng ya. Spesifiknya dongeng dan kebanyakan sih legend, terus fairy tale dan masih banyak lagi. Dan biasanya dalam storytelling itu kita menambahkan bumbu-bumbu ya yang bisa bikin penonton itu lebih beda gitu ya. Iya, penontonnya bisa lebih terinspirasi dan tidak bosan melihat cerita, mengetahui cerita dongeng yang tentunya tersebar di Indonesia ya. Oke. Jadi storytelling sendiri itu teman-teman merupakan dongeng yang berbahasa Inggris ya. Iya. Sebenarnya Kak Shirley ini udah suka bahasa Inggris gak sih dari awal gitu? Oh iya teman-teman, tuh sekedar informasi, Kak Shirley ini merupakan senior saya dulu ketika SMP. Jadi sejak SMP nih ya teman-teman, Kak Shirley ini sudah dikenal sebagai siswa yang sangat cakap dan cerdas dalam bidang bahasa Inggris. Iya bener gak Kak? Bener. Jadi gimana setelah dari sini yang udah ikut public speaking nih ya, apakah Kak Shirley dari awal emang suka bahasa Inggris? Ya, saya suka bahasa Inggris itu sejak SD kelas 4 ya. Karena di bawah kelas 4 itu saya masih bisa dibilang benci sama bahasa Inggris. Karena benci jadi cinta nih ya. Di rapot itu nilai saya di bahasa Inggris itu malah yang paling bawah. Dan that's why orang tua saya itu mengimplementasikan saya buat ikut kursus bahasa Inggris. Dan buat cerita nih lagi ya, saya itu sering pulang terakhir karena di kursusan itu biasanya menerapkan soal ke siswanya, siapa yang bisa jawab soal itu yang pulang dulu. Nah, saya yang paling terakhir dan orang tua saya itu sampai capek nungguin di depan kursusan karena saking saya gak bisanya bahasa Inggris. Saya gak bisa jawab bahasa Inggris. Terus gimana Kak? Kok bisa sampai se-legend ini gitu di bahasa Inggris? Padahal awalnya benci banget sama bahasa Inggris. Tentunya dengan perjuangannya dan orang-orang di sekitar saya yang juga salah satu dari faktor kenapa saya bisa sejauh ini dalam bahasa Inggris. Dan tentunya juga orang tua saya sih yang memberikan fasilitas, yang memberikan segala sesuatunya kepada saya untuk lebih mendalami bahasa Inggris. Dan tentunya dengan mengenal Nuril sendiri, saya juga mendapat banyak sekali
cerita ya, dan juga dengan komunikasi begini kita juga bisa saling sharing tentang bahasa Inggris kan. Oke. Jadi teman-teman, Kak Sherly ini dikenal dengan seperti yang saya bilang tadi, ia anggun dalam perawakannya namun gagah dalam perannya. Nah, beliau ini tiap mendapat cerita itu mendapat peran yang sedikit melenceng dari gender ya Kak ya. Oh ya, bisa dibilang seperti itu karena which is itu keren banget sih Kak. Ya, karena saya sebelum mengikuti lomba storytelling saya harus mengenali diri sendiri dulu. Memahami karakter diri sendiri dulu ya. Sebenarnya saya di mana gitu cocoknya. Karena menurut saya sendiri sih saya lebih kepada sesuatu yang berpower dan storytelling sendiri kan kita perform sebuah cerita dan di situ dimana kita harus mendalami suasana, kita harus bisa memberikan vibe ke penonton yang gimana mereka juga harus ikut merasakan apa yang ada dalam cerita tersebut. Suasananya begitu ya. Karena saya sendiri bisa dibilang kurang menguasai dalam mendalami karakter wanita dengan suara saya yang bisa seperti ini. Bisa kita lihat dari suaranya teman-teman. Saya lebih menguasai malah di suara yang buto, suara yang cerita-cerita yang lebih ke buto, raksasa gitu kan. Jadi biar unik gitu ceritanya, saya ambil cerita yang lebih menekankan di situ karakternya di karakter raksasa atau buto. Yang jahat gitu pernah nyoba gak Kak? Oh pernah sih. Ya terus raksasa jahat kan? Bisa jahat. Bener juga sih. bener juga. Ya. Terus kakak suka storytelling ini dari apanya sih? Kan di situ kan ada banyak, ada bagian mimik mukanya, bagian performnya, bagian apa nih Kak? Saya suka berdrama sih. Drama queen. Lebih ke karena saya suka sesuatu yang dimana itu lebih menekankan di kita berekspresi. Dan saya suka berekspresi, suka bercerita juga, dan kadang teman-teman saya di sekitar saya itu merasa cerita itu mulu deh, cerita itu mesti diulang-ulang deh, capek denger cerita terus. Jadi karena saya suka bercerita, dari hobi saya yang bercerita tersebut, saya bagaimana caranya untuk mengubah hobi saya menjadi yang lebih bermanfaat lagi. Hobi menjadi hal yang bermanfaat gitu ya. Dan membanggakan tentunya ya. Part mana nih Kak yang paling kakak suka dari part storytelling? Oh tentunya di part klimaks ya. Puncak masalahnya. Oke, puncak masalah. Kebanyakan sih di situ kan ambil cerita di Buto tadi kan. Dimana Butonya udah ngamuk-ngamuk gitu. Nah itu rasanya saya bisa mendalami lebih dalam lagi di klimaksnya, dan itu adalah poin plus buat saya menambah nilai ke jurinya. Karena bisa Nuril rasakan juga ya, pernah ikut lomba storytelling juga kan ya. Alhamdulillah. Di kebanyakan storytelling itu yang menceritakan hanya cerita sebagian besarnya saja, tidak menonjolkan salah satu karakternya. Nah, saya mencoba mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang unik gitu ya, dan out of the box tentunya. Oke. Jadi ada strategi sendiri gak buat trik buat menang sampai bisa puluhan piala itu, ada triknya gak Kak? Bisa di-share buat teman-teman. Salah tahu teman-teman mau nyoba. Jadi pertama itu harus punya semangat sih. Semangat. Dan pernah juga dalam suatu kompetisi saya merasa semangat itu menurun, dan bisa dilihat dari hasilnya lebih baik itu hasilnya ketika saya memiliki semangat yang bagus, semangat yang baik. Dan tentunya semangat itu didapat dari banyak faktor ya, ada salah satunya dari orang tua, dan juga teman-teman di sekitar saya, dan bahkan lawan sendiri. Kalau saya ketemu sama lawan yang menggreget, bikin tambah berkobar-kobar gitu ya, Kak, pengen ngalahin nih gitu. Itu yang bikin saya semangat. Selain itu saya juga adalah harus punya persiapan tentunya, punya fondasi yang bagus untuk mengikuti lomba yang tentunya lomba tersebut harus memiliki nilai yang baik kepada diri kita, kepada teman-teman sekitar, dan tentunya buat Ponpes Nurul Islam sendiri. Kita harus memancarkan apa yang baik di situ. Jadi jangan semena-mena kita ikut lomba yang ini itu tapi kita tidak mendapatkan hasil dari lomba tersebut. Jadi harus mengambil sisi positifnya. Setelah
setelah sekian lama nih ya Kak bercimpung di storytelling, pernah nggak Kakak merasakan kegagalan? Kayak pas gagal gitu Pasti gimana? Pasti dong. Kalau jadi sebelum saya mendapatkan piala itu, saya harus gagal dulu sekitar 5 kali gagal lomba. Dan pengalaman saya sih gagalnya seperti ini. Saya itu diambil 3 besar dalam lomba tersebut ya, diambil 3 besar. Tapi saya mendapatkan juara yang keempat, kadang juara kelima. Itu greget banget gak sih? Greget ya. Nomor 4 yang diambil cuma 3. Iya. Dan itu saya kenapa kok nggak bisa sih? Kenapa gitu ya? Jadi ikut lagi. Jadi pengen banget ikut lagi terus jadinya ketagihan. Berarti bahasanya kayak no pain no gain gitu lah teman-teman. Nah, no pain no gain. No pain no gain. Terus pernah gak sih Kak ketika Kakak lagi gagal nih, ada gak yang malah ngedownin Kakak, tambah ngedown, bukan yang malah semangat gitu? Ada. Dan itu lawan lagi. Ketika sudah kalah tahu ternyata kalahnya karena dari lawan yang lebih bagus. Dan itu yang bikin saya ngedown, dan ketemu sama orang itu lagi di lomba itu gak semangat lagi deh. Tapi dengan kayak gitu saya mencoba merubah pola pikir yang sebelumnya sedikit kurang rapih ya. Saya mencoba buat sedikit ada sombong nih sama lawan itu nih, boleh lah sombong dikit ya. Tapi boleh lah sombong dikit. Tapi sombongnya dalam hal baik ya, kayak bagusan aku lah daripada dia. Pronunciation-nya terutama sama gimana kita berekspresi terutama. Gak apa-apa, kadang sombong itu malah sebagai bikin saya gitu ya, Kak? Malah bikin saya lebih maksimal lagi dalam perform di lomba tersebut. Kayak gitu. Tapi kita menggunakan sombong di waktu-waktu yang baik tepat ya guys ya. Sombong yang baik. Oke, dari kantor kita sendiri, dari pabrik itu sering sekali bilang quotes-nya yang paling legend ya, it's not about the competition, it's about how you growing yourself. Ya, benar sekali. Jadi bisa diceritain sedikit gak Kak, gimana proses perkembangannya Kakak dari yang masih awal masuk public speaking nih, masih newbie, sampai jadi legend kayak sekarang, gimana proses perkembangannya? Oke. Tadi bahas tentang tentor kita ya. Tentor kita itu sering bilang kalau kita udah ikut lomba mesti guys, kalau kita udah kalah terutama, guys, ini bukan tentang kalah menang, tapi ini tentang proses, bagaimana kita berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi masalah kita mendapatkan piala, masalah kita mendapatkan penghargaan dari lomba tersebut itu it's okay ya, itu bukan the main idea dari ikut lomba ya. Tapi apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Apa yang bisa merubah kita dari yang sebelumnya seperti ini jadi seperti ini? Nah, itu. Jadi bukan hanya penghargaannya, tapi proses yang membuat kita lebih dewasa dan sesuatu nilai di situ yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik. Dan untuk prosesnya ya di public speaking, proses saya dari awal sampai sekarang sih tentunya dibilang berat, tapi ya menyenangkan. Tapi kalau dibilang berat sih, berat. Tapi berat sama dipikul. Berat. Ya kan karena kita di sini bersama-sama, ya, organisasi, sama-sama ya, public speaking kita bersama-sama, saling menguatkan juga. Dan ketika kita kalah, kita punya teman, bahkan kita merasa seperti saudara di sini, saling menguatkan. Dan that's all not about medal ya, bukan untuk medali dan penghargaan. Gak semua tentang piala ya, tapi bagaimana kita berkembang dari yang kita misalnya gak bisa ngomong what jadi what gitu, ya kita bisa jadi lebih memperbaiki gitu ya Kak. Dari awal gimana Kak? Skillnya Kakak emang udah bagus atau gimana? Dari pronounce-nya seperti yang kita tahu ya teman-teman, storytelling itu dikenal cukup susah ya, karena kita harus di situ harus main mimik muka, di situ kita harus paham body language-nya kita tuh gimana, kayak gitu. Susah banget ya Kak. Gimana? Karena ada pepatah yang bilang kalau kalian menyukai pekerjaan tersebut, niscaya kalian tidak akan merasa bekerja. Karena saya menyukai semua yang berbau bahasa Inggris dan berbau public speaking, saya tidak merasa bekerja di situ. Saya merasa tidak ngapain. Karena saya merasa di situ saya bersenang-senang malah. Mendapatkan dari bersenang-senang tersebut saya mendapatkan banyak hal. Ya seperti itu. Oke.
Jadi pilihlah sesuatu yang kalian suka, dalami apa yang kalian suka. Tapi prosesnya jangan setengah-setengah ya, maksimalkan saja. Sebagai manusia kita dituntut untuk berusaha dan memilih. Siapa yang tidak ingin berusaha, ya sudah kita eliminasi saja. Oke, udah hukum alam ya kayaknya ya. Next, tujuan kakak masuk public speaking itu apa sih kak? Apakah dari awal kakak udah bertekad aku harus jadi public speaker nih gitu? Oke. Ya, saya memiliki tujuan mengapa saya memasuki public speaking. Pertama sih karena saya ingin mempunyai pengalaman yang lebih banyak dan ingin menambah skill. Ya selain itu, saya juga sebenarnya di balik itu saya memiliki tujuan yang sangat sebenarnya dibilang uninspected banget ya. Cuma ya pasti bisa. Saya pengen ke luar negeri, pengen keliling dunia. Tapi kemana nih lebih tepatnya? Lebih tepatnya ke Belanda sih. Oh, Belanda, ya. negara paman sam. Tapi kalau dari orang tua saya tuh adalah tipe orang yang tidak ingin jauh dari anaknya dan cinta selalu anak ingin ya tentunya dan ingin selalu memantau anaknya dari dekat. Saya lebih menghargai orang tua saya yang sangat memperhatikan saya ya. Jadi saya menunggu keputusan saja sih. Lalu gimana sama mimpinya kakak yang itu ingin keluar negeri? Apakah saya nabung dari sekarang sih? Kayak gimana sih syarat-syarat untuk keluar negeri? Ada nggak beasiswa dari luar negeri? Saya coba-coba cari dulu dan saya persiapkan dulu dari sekarang. Mungkin orang tua saya nantinya dapat hidayah ya untuk mengizinkan saya ke luar negeri. Kan Kak Sherly udah berkecimpung di dunia public speaking tuh udah dari lama ya kak. Dampak apa sih yang bisa kakak rasain sampai sekarang? Jadi dampaknya itu lebih kepada kepribadian. Dari public speaking itu saya mendapatkan banyak nilai gimana saya harus menjadi orang yang bisa mengerti orang lain, yang bagaimana sih saya harus ngomong di halayak umum. Nah itu lebih ke penguasaan diri sih. Kalau teori-teori harus ngomong yang lebih ke pronunciation bahasa Inggris itu mah bisa kita dapatkan di luar ya. Di lingkungan lain ya kak. Jadi gak cuma secara materi nih yang kita dapat gitu ya. Oh jadi sekarang gimana kakak jadi bisa jadi public speaker yang baik gitu? Dampaknya? Dampak untuk masyarakat ya saya itu berusaha untuk menjadikan ilmu yang saya dapatkan di sini untuk bisa bermanfaat terhadap sesama ya. Jadi saya ke junior saya ajari juga. Bahkan tetangga saya yang di rumah saya juga ajarin gimana cara ngomong buat di depan umum gini. Gitu. Juga diajari bahasa Inggris, gimana sih ngomong bahasa Inggris yang baik dan buka les besar. Enggak sih, cuma belum. Ya volunteer saja buat tetangga-tetangga. Oke, kakak ini kan banyak pengalaman ya lomba ya. Ada yang offline, ada yang online. Pernah online kan kak? Pernah dong. Pernah. Coba dong ceritain satu pengalaman yang paling unik aja deh. Ya jadi kalau bisa kita bandingin antara lomba online dan offline itu lebih seru offline ya. Karena kalau offline lombanya di Surabaya kita ke Surabaya, lombanya di Jakarta kita ke Jakarta. Kalau online ya di sini saja, cuma lewat video, kita bikin video take, kita kirimkan. Perasaan kita greget, perasaan kita deg-degan pas ketemu lawan gitu ya? Di depan juri itu beda ketika kita bikin video di rumah. Jadi menurut saya sih lebih bagus di offline, lomba offline. Ada pengalaman unik gak kak selama kakak ikut ajang lomba-lomba storytelling? Jadi pengalaman saya yang gak bisa saya lupakan sampai sekarang itu adalah ketika saya bisa bikin panitia lomba tersebut takut lihat saya pas tampil jadi buta. Jadi panitianya itu sampai ketakutan, bahkan hampir jatuh karena saking kagetnya saya berekspresi jadi buta ya. Dikira saya kerasukan. Sampai gitu ya kak? Tapi itu bukan sih, drama saja. Ekspresi yang dibuat-buat. Gimana, menang gak? Menang lah pasti menang, sampai jurinya ketakutan gitu kayaknya. Terus lanjut
ada gak Kak sosok di balik faktor keberhasilannya Kakak? Jadi orang-orang yang juga ikut andil dalam keberhasilan saya itu pastinya orang tua. Orang tua yang pertama yang kedua, ya. mentor saya yang dari awal saya masih belum tahu apa-apa tentang storytelling. Beliau yang mengajari saya lebih banyak, beliau yang menyemangati saya tentunya. Bahkan sampai saya di puncaknya mendapatkan lebih banyak lagi penghargaan, ya beliau tetap menemani saya. Dan juga buat junior saya yang juga sangat mensupport saya dalam setiap lomba dan juga dalam setiap apa yang saya dapatkan, kalah ataupun menang, mereka selalu ada dan menyemangati saya juga. Keren banget sih. Terus buat for your information ya teman-teman, sekarang Kak Sherly ini udah masuk Universitas Jember jurusan Hubungan Internasional. Wih, gimana ini, bisa cerita sedikit gak? Kenapa Kakak kok bisa milih HI sebagai jurusannya Kakak? Kebanyakan teman-teman saya merasa, wah kayaknya Sherly ini bakal masuk di bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris. Tapi saya lihat lagi, saya pikirkan lagi, kalau saya masuk di bahasa Inggris, saya hanya belajar bahasa Inggris saja. Hanya belajar bahasa saja. Tapi kalau saya masuk di hubungan internasional, saya belajar tentang hubungan relasi antara negara satu dengan negara yang lain. Saya juga belajar ekonomi, belajar geografi, ya jadi lebih banyak lagi di situ. Bukan hanya bahasa Inggris, tapi di situ juga ada bahasa Mandarin. Ya banyak yang bisa saya asah di situ. Jadi tidak terbatas hanya di bahasa Inggris saja. Berarti ada relasi di antara public speaking dan hubungan internasional dengan Tentu HI? saja. Gimana Tentu saja. relasinya? Keterkaitan mereka? Keterkaitannya. Kalau public speaking kita ngomongin, kita berbicara di depan umum. Kalau hubungan internasional itu lebih ke, karena relasi negara ke negara ya, itu pasti butuh komunikasi. Dan disitulah public speaking dibutuhkan. Bermanfaat sekali ya. Iya. Oh ya Kak, ini bisa buat motivasi saya sendiri atau juga bisa buat teman-teman ya Kak. Sebenarnya berapa kali sih Kak Sherly pernah dapat juara? 5 kali? Ada ya. Kayaknya banyak nih, 10 kali. Oh, sekitar 20 ya. Wow, luar biasa teman-teman, 20 piala. Iya. Tangan dulu dong buat Kak Sherly. Makasih. Bisa sebutin gak Kak juara yang paling berkesan? Di mana nih? Saya itu pernah juara 1 senasional storytelling. Ya, saya membawakan cerita tentang Kebo Iwa. Di situ menceritakan tentang satu buto yang ini ya, yang suka makan, rakus, dan akhirnya karena kerakusan tersebut dia jadi mendapatkan keburukan di situ. Mendapatkan keburukan Iya. di situ. Berkesan banget ya Kak ya. Ya, bisa dilihat di Itu YouTube Nuris. Oke, bisa lihat di YouTube ya guys ya. Kak Sherly yang Kebo Iwa. Iya. Di situ Kakak lomba di mana sih? Offline apa online? Online sih itu. Jadi kesannya tidak terlalu besar seperti lomba-lomba sebelumnya ya, karena saya hanya bikin video, take video di situ, sudah tinggal kirimkan, tunggu pengumuman dan ternyata juara 1 nasional. alhamdulillah ya nasional. Oke. Ini terakhirnya Kak. Kakak ada pesan nggak buat teman-teman Semaris atau teman-teman public speaking? Ya buat semua seluruh santri Nuris nih ya, khususnya bagi yang masih belajar, saya berpesan untuk tetap semangat dan tetap tekuni apa yang kalian sukai, tetap kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kalian, dan jangan pernah terpengaruh sama yang buruk-buruk ya. Ini banyak sekali gangguan soalnya sih. Dan jangan pernah lupakan jasa orang-orang yang telah membuat kalian menjadi lebih baik. Itu aja Kak. Sudah. Gak ada tambahan lagi buat anak publik mungkin? Buat tentornya mungkin? Oh, buat tutor saya sih terima kasih banyak. Kalau seandainya ada kata yang melebihi dari terima kasih ya, saya ucapkan itu karena saya sudah tidak bisa mengucapkan apa-apa. Kata-kata lagi ya. Iya. Oke. Sekian teman-teman buat podcast hari ini. Semoga dari cerita Kak Sherly bisa diambil kisahnya, bisa jadi inspirasi dan juga bisa kita jadikan motivasi ya. Ya Allah.
Makasih ya kakak yang udah sempet-sempetnya datang ke sini, udah merelakan waktunya. Kan beliau jadi ustadzah teman-teman, sekarang sibuk. Terima kasih ya kakak yang udah datang ke sini. Iya, sama-sama. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton ini. Don't forget to like, comment, subscribe, and share teman-teman. Jangan lupa juga dipencet lonceng notifikasinya. Stay tuned and always follow our content in Semaris TV. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.